orang yang senang datang ke majelis mengaji, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kemuliaan buat dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keistimewaan untuk mereka. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang mau duduk di majelis, mau ngaji tidak akan celaka. Duduknya mereka tidak akan celaka, pasti akan selamat. Bahkan dalam hadis ini diriwayatkan ada satu orang penagih hutang. Dia penagih hutang, ada satu yang punya hutang sama dia, dicari kemana-mana nggak dapat. Dia dikabarkan orang yang punya hutang ini ada di majelis, duduk di majelis, ada di satu majelis. Maka dia datangi majelis tersebut. Niatnya apa datang ke majelis? Bukan mau ngaji, bukan. Niatnya mau nagih hutang. Karena ada satu orang nih dia mau nunggu, nanti mungkin barengan pulang dia bisa ketemu, dia mau tagih hutangnya. Tapi apa? Ketika malaikat mau mencatatnya, Allah Subhanahu wa taala menegur malaikat. Kata malaikat, bagaimana ya Allah, ini mau dicatat? Ini orang datangnya nggak tulus, nggak ikhlas. Dia datang mau nagih utang, bukan mau ngaji, bukan mau zikiran, bukan mau sholawatan, bukan mau mendekatkan dirinya padamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan catat buat dia. Dapat dia pahala, dapat dia keistimewaan, dapat kemuliaan hadirnya dia di majelis tersebut. Sampai Allah nyatakan humul qaum la yashqa bihim jalisum. Dalam hadits qudsi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka siapapun yang duduk di dalamnya, akan selamat dunia dan akhirat. Namun perkumpulan-perkumpulan yang melalaikan kita dari Allah, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala, hanya akan membawa penyesalan buat kita di hari kiamat. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi mengatakan, majalasa qaumun majlisan lam yadhkurun Allah taala fihi wa la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi illa wa alaihim hasratan yaumal qiyamah. Tidaklah orang-orang yang berkumpul di suatu perkumpulan, tapi perkumpulan itu enggak nyebut nama Allah, enggak berzikir pada Allah, tidak bersolawat pada Nabi Muhammad, tidak mau membaca solawat pada Rasulullah, kecuali mereka adalah orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat. Sekarang berapa banyak perkumpulan-perkumpulan yang melalaikan dia dari Allah, melupakan dia dari Allah. Bahkan bukan ingat Allah, ingat ngomongin orang, ngingat nanamin benci sama orang, ngingat gibahin orang, ngadu domba orang, dan lain sebagainya. Perkumpulan yang isinya tidak ada manfaat, perkumpulan yang isinya adalah sesuatu yang mendatangkan waliyadzubillah mungkin kecelakaan buat dia di akhirat nanti, bukan keselamatan. Tapi perkumpulan yang akan membawa keselamatan adalah perkumpulan yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa yuhsyaru nahu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan kelak di hari kiamat mereka akan buta. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa kami buta? Kenapa kami buta? Dahulu kami semasa hidup bisa melihat, tapi kenapa kami di hari kiamat buta? Mereka buta karena ketika ada majelis, ada pengajian, mereka nggak mau datang. Mereka nggak hero, mereka nggak peduli, mereka nggak mau menengok, menoleh aja nggak mau. Rasulullah SAW sampai ingetin kita loh. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat ada taman surga, mampir, kata Nabi. Duduk di situ. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma huwa riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, hilaqul dzikr. Wa fi riwayatin majlisul dzikr. Disebutkan oleh Rasulullah perkumpulan yang di dalamnya mengingat Allah, itu taman surga. Kamu kalau lewat, nengok, mampir. Jangan nengok terus nggak peduli, nggak mau mampir. Mohon maaf hadirin hadirat, kita ngaji kayak begini nih, ngaji sedikit demi sedikit ilmu, satu aja ilmu, jangankan banyak ilmu yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, satu aja ilmu, pengajian kita udah jatuhnya wajib. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Berarti maknanya kalau ada orang yang dia tahu ada majelis ilmu, ada pengajian yang di situ kita bisa belajar ilmu, namun dia nggak mau hadir, padahal sehat, afiat, selamat, dia bisa hadir, punya kesempatan, punya waktu, namun dia menolakkan dirinya untuk hadir di majelis tersebut, maka apa? Dia telah meninggalkan yang wajib. Yang namanya meninggalkan yang wajib, athim, dosa. Dosa kita ninggalin wajib, ninggalin pengajian hukumnya apa? Hukumnya dosa. Makanya kalau ada orang bilang ngaji mah sunnah, siapa yang bilang ngaji sunnah? Ngaji wajib. Nabi yang bilang talabul ilmi fariidah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib.